Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Aladi dengan NIM 2306416 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fia Eliza MPD. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi tugas akhir yaitu tentang perancangan pembuatan panel surya di atap gedung industri menggunakan energi cahaya matahari dalam meningkatkan akses energi listrik. Kemudian adalah latar belakang. Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam dunia industri, digunakan untuk mendukung operasional mesin, pencahayaan, pendinginan, serta berbagai proses produksi lainnya. Namun, ketergantungan yang tinggi pada energi prinsip menimbulkan berbagai macam seperti kenaikan biaya energi, ketidakstabilan pasokan, serta dampak negatif terhadap lingkungan akibat emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi matahari merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia industri. Panel surya atau fotovoltaik atau PV berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik yang kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan industri. Dengan memasang panel surya di atap gedung industri listrik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional serta meningkatkan akses terhadap energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Rumus, kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 4, yaitu bagaimana, seberapa besar, apa saja faktor, bagaimana aspek, bagaimana perancang sistem panel surya yang efektif untuk atap gedung industri listrik, kemudian berapa besar kontribusi panel surya dalam meningkatkan akses energi di Indonesia di dunia industri, kemudian apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan panel surya di atap gedung industri, kemudian bagaimana aspek teknis dan ekonomis yang mempengaruhi keputusan dalam implementasi panel surya di industri. Kemudian ada tujuan proyek akhir. Yang pertama adalah Tujuan pertama adalah mendesain sistem panel surya yang optimal untuk atap gedung industri listrik. Kemudian tujuan kedua, menganalisis dampak pemasangan panel surya terhadap akses energi di industri. Kemudian tujuan ketiga, mengidentifikasi faktor teknis dan ekonomis. Yang kemudian adalah tujuan keempat adalah memberikan rekomendasi terkait strategi implementasi sistem panel surya dalam industri. Manfaat akhir. Yang pertama adalah memberikan solusi bagi industri dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan dampak lingkungan, kemudian menyediakan panduan teknis bagi pengembangan panel surya di sekitar industri, kemudian mendorong menggunakan energi terbarukan dalam industri dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian adalah memberikan wawasan kepada pelaku industri mengenai keuntungan dan jangka panjang dan efisiensi dalam sistem panel surya. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah penelitian ini hanya difokuskan pada perancangan sistem panel surya. Studi hanya mencakup aspek teknis, ekonomi, dan potensi. Analisis kebutuhan energi didasarkan pada data simulasi standar konsumsi industri secara umum. Kemudian adalah rancangan sistem tidak mencakup integrasi penuh dengan sistem kelistrikan PLN secara detail, melainkan difokuskan pada sistem on-grid skala kecil hingga menengah dengan skenario umum. Kita lanjut ke bab 2, energi terbarukan dan urgensi penggunaannya. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alami dan dapat diperbarui secara terus-menerus. Contohnya meliputi energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kemudian adalah energi surya dan teknologi fotovoltaik. Energi surya adalah energi yang diperoleh dari radiasi sinar matahari. Teknologi fotovoltaik memungkinkan energi cahaya ini dikonversi langsung menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Komponen sistem tenaga listrik. Sebuah sistem tenaga surya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu panel surya, yang kemudian ada inverter, baterai, charger, serta montir sistem, kemudian monitoring system. Kemudian adalah penerapan panel surya pada industri. Penggunaan panel surya di atap gedung industri telah menjadi tren global. Banyak perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Tesla yang telah memasang ribuan panel surya untuk memenuhi berbagai besar kebutuhan listrik produksi energi. Kemudian adalah tantangan dan solusi.
Yang pertama, beberapa tantangan dalam penerapan sistem tenaga surya antara lain adalah investasi awal yang besar, namun dapat diatasi melalui skema pembiayaan subsidi atau Power Purchase Agreements atau PPAs. Kemudian ada ketergantungan pada cuaca, kemudian ada perlu ruang yang cukup, yang diatasi dengan memanfaatkan area atap yang luas pada gedung industri. Kemudian kita masuk ke bab 3 dalam metodologi perancangan. Yang pertama adalah mendekatkan perancangan. Ini terdiri dari identifikasi kebutuhan energi, studi potensi radiasi matahari di lokasi, pemilihan teknologi dan komponen yang tepat, simulasi teknis dan ekonomi sistem. Kemudian adalah evaluasi kelayakan teknis dan finansial. Kemudian adalah survei lokasi dan analisis potensi. Ini meliputi faktor-faktor yang penting, di antara lain adalah orientasi dan kemiringan atap, kemudian ada tidak adanya bayangan dan gedung atau pohon, kemudian ada kondisi struktur bangunan harus mampu menahan beban tambahan. Kemudian kita masuk ke perhitungan kapasitas sistem. Ini bisa kita lihat kemudian adalah simulasi sistem. Simulasi sistem menggunakan software seperti PV System, Helioscope, atau SAM System Artificial Model. Tujuan untuk mengoptimalkan konfigurasi sistem, mengidentifikasi shedding atau kehilangan energi, memprediksi output energi tahunan. Kemudian adalah rancangan visi dan tata letak panel. Area utama selatan agar mendapatkan paparan sinar matahari maksimal. Kemiringan ideal di Indonesia berkisar antara 10 sampai 15 derajat. Jarak antar panel untuk mencegah bayangan antar baris. Struktur mounting terbuat dari bahan tahan korosi seperti aluminium atau baja galvanis. Kemudian adalah evaluasi ekonomis. Biaya investasi awal, panel, investor, kabel, struktur, dan instalasi, dan lain-lain. Kemudian adalah biaya operasional dan pemeliharaan atau OPEX, membersihkan panel, monitoring sistem. Kemudian adalah buyback period, lama waktu untuk mengembalikan investasi. Kemudian adalah IRR, internal rate of return, dan NPV, new fresh volume, untuk menilai profitabilitas. Kemudian ada electrical revolution for energy, daya produksi listrik per kWh selama masa operasional. Kemudian adalah evaluasi teknis dan regulasi, standar PLN, SENI dan LEC, peraturan pemerintah terkait intensitas energi seperti Permendix No 26 tahun 2021. Kemudian adalah yang strategi implementasi dan pengembangan, mencakup perencanaan teknik dan anggaran, pengadaan peralatan, pemasangan sistem oleh teknis sertifikasi, uji coba dan komisioning sistem, pelatihan staf atau operasi dan pemeliharaan, pengembangan jangka panjang mencakup penambahan kapasitas sesuai pertumbuhan konsumsi energi, integrasi sistem monitoring berbasis LOT, pemanfaatan AI untuk prediksi kinerja dan manajemen prediktif. Sekian, terima kasih presentasi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.